Tahukah kalian bahwa tumbuhan dikelompokkan menjadi 5 divisi? Ada schizophyta, psalophyta, lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Pada materi ini, kita hanya akan membahas tentang peranan tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji di bidang ekonomi. Apa saja peranan tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji di bidang ekonomi? Penasaran kan? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini sampai selesai ya. Tumbuhan lumut juga memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Berikut ini merupakan peranan tumbuhan lumut atau Bryophyta. Marchantia polymorpha yang dikenal sebagai lumut hati berperan penting dalam bidang kesehatan, biasanya sebagai obat hepatitis atau radang hati. Hepatitis adalah peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus. Marchantia polymorpha ini mengandung senyawa yang berfungsi untuk mengatur aktivitas antivirus. Sayangnya, lumut hati tidak bisa ditemukan di perkotaan karena lumut ini biasanya ditemukan pada habitat yang lembab, sejuk, dan alami. Tumbuhan lumut juga dapat bermanfaat di bidang industri, contohnya sphagnum, atau yang dikenal dengan lumut gambut. Sphagnum digunakan sebagai bahan pengganti kapas. Lumut ini memiliki daya serap yang tinggi sehingga bisa difungsikan sebagai kapas ketika terluka. Tumbuhan lumut juga memiliki manfaat di bidang hiasan, contohnya adalah Dicranum scoparium atau yang kita kenal sebagai lumut Dicranum. Lumut ini dimanfaatkan sebagai ornamen tata ruang seperti terrarium. Terrarium merupakan biosfer buatan yang paling alami karena memiliki fungsi biologis seperti di alam. Selanjutnya ada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut ini merupakan peranan tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki manfaat di bidang hiasan, contohnya suklir, paku tanduk rusa, dan paku sarang burung. Tanaman hias berfungsi sebagai hiasan atau dekorasi, baik di dalam maupun di luar ruangan. Selain itu, tanaman hias juga berperan sebagai penyuplai oksigen dan meningkatkan kelembapan udara. Dryopteris, atau yang kita kenal sebagai paku jantan, dalam bidang kesehatan dapat dimanfaatkan sebagai obat cacing. Paku ini mengandung oleoresin yang dapat melumpuhkan cacing yang terdapat di dalam usus manusia. Oleoresin merupakan campuran resin dan minyak atsiri yang diperoleh dari ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik. Senyawa ini banyak digunakan di industri farmasi sebagai obat-obatan. Tumbuhan paku juga dapat kita jadikan sebagai bahan makanan. Contohnya, ada paku garuda dan semanggi. Paku ini dapat kita olah menjadi sayuran. Ketika dikonsumsi, rasanya tidak kalah enak loh dengan sayuran-sayuran yang lainnya. Tumbuhan paku juga dapat bermanfaat di bidang industri loh. Contohnya Azolla pinnata atau yang kita kenal sebagai kayu apu dadang. Paku ini dapat digunakan sebagai pupuk hijau yang bersimbiosis dengan ganggang hijau biru, sehingga dapat mengikat nitrogen bebas dari udara yang dapat menyuburkan tanah. Tumbuhan berbiji dapat kita bedakan menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Peranan Gymnospermae bagi kehidupan manusia adalah sebagai berikut. Tumbuhan Gymnospermae yang bermanfaat di bidang industri adalah Agathis damara atau yang kita kenal sebagai pohon damar. Kayu dari pohon damar ini sangat baik dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan kertas. Contoh tumbuhan Gymnospermae yang dapat dimanfaatkan di bidang kesehatan adalah Ginkgo biloba. Tumbuhan ini dapat meningkatkan daya ingat. Selain itu, dapat dimanfaatkan sebagai obat asma dan mengatur tekanan darah. Gnetum gnemus, atau yang kita kenal sebagai melinjo, dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan loh. Buah dan daun mudanya dapat kita manfaatkan sebagai sayuran, dan bijinya dapat kita olah menjadi emping. Pakis haji, cemara, dan dian edul dapat kita manfaatkan sebagai tanaman hias di pekarangan rumah dan taman. Selain itu, tanaman hias ini juga berfungsi sebagai penghasil oksigen dan mengatur kelembapan udara.
Sikas rumpi atau yang kita kenal sebagai pakis haji merupakan tumbuhan yang dilindungi karena keberadaannya di Indonesia semakin menurun dan terganggu. Berikut ini peranan Angiospermae yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Contohnya adalah padi, jagung, dan singkong yang dapat kita manfaatkan sebagai makanan pokok. Tumbuhan Angiospermae juga banyak berperan penting di bidang kesehatan loh. Contohnya ada singkona atau yang kita kenal sebagai pohon kina. Kulit pohon tumbuhan ini dapat kita manfaatkan untuk mengatasi penyakit malaria. Kencur dan jahe juga memiliki manfaat di bidang kesehatan. Kencur dapat kita manfaatkan untuk mengencerkan dahak, melegakan tenggorokan, dan menyembuhkan batuk. Serta jahe dapat kita manfaatkan untuk meredakan flu. Contoh tanaman Angiospermae yang bermanfaat di bidang industri adalah tebu dan aren. Tanaman ini banyak dimanfaatkan airnya sebagai bahan baku untuk pembuatan gula. Anggrek dan lili adalah tanaman Angiospermae yang dapat kita manfaatkan sebagai tanaman hias loh, karena tanaman ini bersifat mempercantik. Selain itu, berfungsi sebagai penghasil oksigen dan mengatur kelembapan udara. Tumbuhan Angiospermae juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Contohnya ada Musa paradisiaca Linnaeus atau yang kita kenal sebagai pisang. Buah pisang dapat dikembangkan menjadi berbagai macam produk. Tahukah kalian, tahun 2018, produksi pisang di Kalimantan Barat sangat melimpah dengan jumlah produksi mencapai 72.848 ton. Oleh sebab itu, pisang termasuk buah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali jenis pisang, salah satunya Musa paradisiaca varietas Saventum atau yang kita kenal sebagai pisang ambon lumut. Pasti kalian pernah mengonsumsinya, bukan? Pisang ambon lumut memiliki kandungan gizi yang sangat baik bagi kesehatan tubuh, terutama sistem pencernaan dan perkembangan fungsi otak. Namun, pisang ambon lumut mudah sekali rusak dan cepat membusuk, sehingga harus kita olah menjadi suatu produk yang dapat memperpanjang umur simpan buah pisang tersebut. Buah pisang ambon lumut dapat kita olah menjadi suatu produk makanan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, yaitu dibuat menjadi biskuit pisang ambon lumut yang berfungsi untuk memperpanjang umur simpan buah pisang tersebut. Nah, penasaran kan? Bagaimana proses pembuatan biskuit pisang ambon lumut? Ayo, kita simak penjelasan berikut ini. Tahukah kalian apa itu biskuit? Biskuit adalah kue kering yang dibuat dari adonan tepung dan telur, serta ditambahkan gula ataupun tanpa gula. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita siapkan alat-alat yang diperlukan untuk membuat biskuit pisang ambon lumut, yaitu ada mangkok, garpu, timbangan, sendok makan, sendok teh, loyang kue, oven, kompor gas, pisau, ayakan, baskom, mixer, dan toples. Jangan lupa, siapkan juga bahan-bahan yang diperlukan ya. Pisang ambon lumut 90 gram, tepung terigu 200 gram, gula halus 100 gram, margarin 100 gram, tepung maizena 10 gram, susu bubuk 25 gram, baking powder setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, telur 2 butir. Yang kita gunakan di sini pada saat pembuatan biskuit adalah kuning telurnya. Pertama-tama, buah pisang ambon lumut kita kupas terlebih dahulu. Setelah itu, daging buahnya kita masukkan ke dalam mangkok dan dihaluskan dengan menggunakan garpu. Daging buah pisang ambon lumut yang sudah dihaluskan tersebut, kita timbang dengan menggunakan timbangan sebanyak 90 gram.
Setelah didapatkan barat yang sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan, maka daging buah pisang amul lumut tersebut dimasukkan ke dalam mangkok. Selanjutnya, mixer margarin, kuning telur, garam, dan gula halus sampai merata. Jika dirasa sudah merata, mixernya dihentikan. Kemudian, ayak tepung terigu, baking powder, susu bubuk, dan tepung maizena. Setelah itu, campuran 1 dan 2 tersebut dicampur kemudian dimixer kembali sampai merata. Jika dirasa sudah merata, kemudian ditambahkan buah pisang amul lumut yang sudah dihaluskan tersebut. Lalu, dimixer kembali sampai merata. Adonan biskuit pisang amul lumut tersebut dipipihkan dan dicetak. Setelah itu, adonan yang telah dibentuk diletakkan ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin. Selanjutnya, panggang adonan biskuit yang telah dibentuk ke dalam oven, lebih kurang selama 25 menit. Setelah biskuit pisang amul lumut matang, keluarkan dari dalam oven, kemudian dinginkan, dan biskuit siap untuk dikemas. Simpan biskuit ke dalam toples yang kedap udara. Nah, mudah bukan? Membuat biskuit pisang amul lumut. Selamat mencoba. Melihat pohon ini kalau di pantai? Pohon apakah ini? Ya, pohon ini adalah pohon kelapa. Pohon yang tinggi dan banyak manfaatnya. Pohon kelapa, pohon yang gak asing kalau di Indonesia. Sering dijumpai di pantai, terlebih lagi Indonesia adalah negara kelautan atau negara maritim yang udah pasti banyak pantainya. Pohon ini mempunyai bentuk yang sangat tinggi, juga kaya akan manfaat di setiap bagiannya. Yuk, mari kita ketahui manfaat pohon yang tinggi ini. Yang pertama adalah akarnya. Dapat berguna untuk obat-obatan seperti menyembuhkan diare, disentri, menurunkan demam, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang kedua adalah batang kayunya. Dapat berguna untuk bahan bangunan karena kayunya termasuk kayu keras atau hardwood. Kayu ini dimanfaatkan untuk berbagai perabotan, pilar bangunan, ubin, jendela, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah daunnya. Di pedesaan biasanya daunnya digunakan untuk atap bangunan dan juga kerajinan seperti tas dengan cara dianyam. Lalu yang keempat adalah air buahnya. Ini yang paling banyak disukai oleh kebanyakan masyarakat Indonesia karena rasanya yang segar dan banyak gizi. Mengonsumsi air kelapa bisa menurunkan radikal bebas, menurunkan kadar gula darah, melawan diabetes, mencegah batu ginjal, mengurangi risiko terkena masalah jantung, menurunkan tekanan darah, dan mencegah dehidrasi karena mengandung antioksidan. Yang kelima adalah daging buah kelapa. Tak lengkap rasanya kalau minum es kelapa tanpa buahnya yang tebal dan manis. Daging buah kelapa kaya akan antioksidan, mineral, dan vitamin. Seratnya bisa menyehatkan usus dan melancarkan sistem pencernaan serta meningkatkan kolesterol baik dan mengurangi kolesterol jahat. Yang keenam adalah minyak kelapa. Minyak kelapa tidak hanya dimanfaatkan untuk memasak, tetapi juga kesehatan, kecantikan, dan perawatan tubuh, seperti menyehatkan rambut dan melembutkan kulit. Yang ketujuh adalah kulit buah kelapa, dapat digunakan sebagai wadah, kerajinan tangan, dengan jumlah komoditas bernilai jual tinggi, arang, obat-obatan, dan juga sabun. Yang terakhir adalah bunga pohon kelapa. Dapat dipakai untuk pengobatan, membuat sapu lidi, dan banyak lagi. Itu dia beberapa manfaat yang dimiliki oleh pohon yang sangat tinggi ini. Jangan cuma menikmati enaknya saja ya, tapi jagalah juga ekosistemnya dan tidak merusak alam. Terima kasih.